pemirsa, hari ini yang ingin saya prediksi adalah terkait dari pernyataan Pak Jokowi yang tidak akan mengeluarkan Perpu. Mengapa? Alasannya apa? Mari kita tahu ya. Mengapa tidak akan mengeluarkan Perpu? Karena ada simbol beberapa orang naik perahu dengan membawa pedang menjauhi dari medan peperangan, yang artinya di mana Pak Jokowi tidak ingin adanya kekerasan kembali, demo kembali, atau khawatir imbas nanti andai kata dia mengeluarkan Perpu yang ada malah negara Indonesia semakin memanas kondisinya. Makanya di sini ada simbol beberapa orang naik perahu menjauh dari peperangan, menjauh dari medan perang, yang artinya mencari ketenangan, mencari keamanan dulu. Karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk mengeluarkan Perpu, bisa membahayakan dirinya dan keluarganya serta kroni-kroninya tentunya. Apalagi kan mau pilkada, sangat riskan sekali bisa jatuh suaranya dari Kim Plus ini ketika ada gonjang-ganjing lagi. Selanjutnya, apakah hal ini ada kaitannya dengan pilkada? Khawatir suaranya akan turun, jagoan-jagoannya. Ada hubungannya di situ juga. Di sini ada simbol Raja Pedang. Ada kaitannya dengan pilkada juga, di mana kekhawatirannya kalau negara Indonesia demonya masih terus, bagaimanapun juga suara Kim Plus di masyarakat di daerah-daerah calon-calonnya bisa menjadi kurang bagus. Karena tentunya dari masyarakat yang protes ini pasti akan berkoar-koar di media sosial. Mengapa dia demo? Kenapa? Karena apa? Terus imbasnya bagaimana terhadap demokrasi negara Indonesia? Ya jelas imbasnya nggak bagus kalau sampai ada Kim Plus di sini. Karena jadi demokrasinya mandul di sini sebab dikuasai oleh Kim Plus. Kenapa begitu? Nah, karena tentunya ada sesuatu hal mengapa harus menguasai daerah ini, bagi-bagi kue dan lain sebagainya. Pastinya ada rencana-rencana ke depannya, dan ini kurang bagus untuk negara Indonesia jika demokrasi dikuasai oleh salah satu bagian saja. Makanya saya juga mensupport demo kemarin, sekalipun juga ada kekhawatiran was-was terkait korban jiwa dan lain sebagainya. Tapi yang namanya situasi dan kondisi yang sudah genting memang harus diperjuangkan. Selanjutnya, alasan apa lagi kah yang ada di benaknya mengapa tidak akan mengeluarkan Perpu? Ada simbol seorang pemuda bawa jangkir, yang artinya agar nama baiknya tetap terjaga, ya, agar nama baiknya tetap dicintai oleh masyarakat, sebagian masyarakat tentunya. Nah, selanjutnya alasan apa lagi kah? Situasi dan kondisinya tidak aman. Nah, seperti yang saya bilang, karena situasi dan kondisinya yang habis demo, ada protes dari masyarakat. Kok begini? Ya, jadi memang sih saya juga sendiri komplain. Dulu saat MK mengubah usia, DPR-nya diam saja. Nah, padahal itu juga mengobrak-ngabrik konstitusi. Ketika MK memutuskan yang kemarin itu, yang tidak ada ambang batas dalam mencalonkan di pilkada, DPR-nya rame, demo, atau langsung mengadakan rapat 1 hari setelah keputusan MK, mengadakan rapat untuk menganulir keputusan MK tersebut. Nah, disinilah masyarakat semakin kekecewaan, semakin nggak sabar, akhirnya berontaklah di sini. Karena apa ya? Sudah memendam sekian lama kesabaran ini. Berlombalah atau bertarunglah dengan aturan-aturan yang berlaku, itu akan bagus daripada mengobrak-ngabrik di awal konstitusi MK yang mengubah batas usia umur, kemudian terjadi lagi ketika MK memutuskan DPR mau menganulir. Nah, di sini masyarakat sudah gerah di sini, ya. Makanya di sini ada simbol 5 pedang, circle dari situasi kondisi negara Indonesia yang kurang memungkinkan untuk mengeluarkan Perpu.
Nah, ketika andai kata dikeluarkan Perpu, yang ada pemberontakan, demonstran akan semakin merajalela. Tentunya itu juga tidak bagus. Ada alasan apa lagi kah? Ada the need to move on, ya, yang artinya Pak Jokowi berusaha untuk memulihkan nama baiknya di sini, memulihkan bahwa saya tidak seperti apa yang kamu pikir dan lain sebagainya. Nah, di sini kan memang Pak Jokowi sebenarnya punya hak untuk mengeluarkan Perpu, tapi karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan untuk itu, ditambah lagi juga akan memperburuk keadaan di negara Indonesia, serta juga memperburuk kondisi yang dia alami bersama keluarga. Tentunya makanya dia tidak mengeluarkan Perpu. Apalagi sebentar lagi kan masa jabatannya sudah habis. Sebenarnya sangat-sangat disayangkan loh Pak Jokowi ini loh ya. 2 tahun dia menjabat, pembangunan di negara Indonesia sangat luar biasa. Dari pembangunan jalan tol, terus pemerataan dan lain sebagainya. Sayangnya di ujung-ujung jabatannya ada manuver-manuver yang gak karu-karuan demi anaknya bisa ada kedudukan mapan di pemerintahan. Nah, di sini ya membuat masyarakat kok kurang elok tingkah lakunya jadinya. Yang tadinya sangat mensupport, seperti saya dulunya mensupport Pak Jokowi, tapi setelah ada pergantian atau mengganti tatanan di MK itu saya sudah menarik diri. Karena apa? Kalau kita mengetahui sesuatu yang tidak baik di depan mata, harusnya kita berpikir ulang untuk melakukan sesuatu atau untuk memutuskan pilihan dan lain sebagainya. Kecuali kalau kita nggak tahu apa yang sudah dilakukan. Tapi di sini welo-welo kita tahu bahwa MK ini pamannya, bahwa Gibran ini usia segini, kemudian MK memutuskan agar Gibran bisa lolos. Nah, jadinya saya akhirnya, wah kok begini ya, sesuatu yang sudah ada di depan mata, kejadian yang seperti itu, haruskah kita mensupport? Nah, tentunya buat saya pribadi enggak. Makanya saya sangat menyayangkan sebenarnya. Ya kalau masa jabatannya berakhir ya berakhir saja, jangan melakukan manuver yang macam-macam untuk keluarganya. Karena yang namanya nama baik itu akan dikenang sepanjang masa. Demikian juga nama buruk. Sebenarnya kalau Pak Jokowi turunnya baik-baik, tidak melakukan manuver ini dan itu, pastinya nanti anaknya juga memiliki nama baik, kesempatan baik di kemudian hari untuk bisa menjadi pemimpin yang baik, karena ada nama besar dari Pak Jokowi. Tapi nggak tahu kenapa kok sampai begini, ya kok sampai begini. Anaknya yang masih kerucil-kerucil juga diangkat untuk jadi ini, jadi itu, dengan segala cara, dengan mengubah aturan dan lain sebagainya. Kan saya yang ngubah, kenapa saya yang dihujat, tukang kayu yang dihujat. Gini loh, masyarakat sekarang ini sudah nggak bodoh. Permainan yang sudah ada di perpolitikan negara Indonesia ini permainan kasar, jadi mudah ditebak siapa di belakangnya, nggak permainan halus lagi, sangat kasar sekali, sangat kentara sekali. Jadi ibarat sinetron ini sudah bisa ketebak akhir ceritanya nanti seperti apa, siapa dalangnya, siapa tokohnya dan lain sebagainya, udah mudah ditebak. Untuk Kim Plus, dengan adanya pembatalan dari revisi keputusan MK, tentunya tidak ada ambang batas untuk mencalonkan kandidat. Jadi partai apapun bisa mencalonkan pilkada ya. Kemudian di sini apakah nanti Kim Plus nanti akan bisa terjadi perpecahan di sini? Karena Kim Plus ini luar biasa loh ya. Padahal yang menguasai di DKI itu perolehan pertama adalah partai PKS, kemudian partai PDIP. Tapi dua partai ini tidak bisa mencalonkan kala itu dikarenakan partai-partai lainnya bergabung menjadi satu. Jadinya tidak bisa mencalonkan. Kenapa bisa begitu? Nah ini loh ya, yang dikatakan demokrasi menjadi mandul karena ulah dari elit politik demi sebuah kemenangan. Terus kemenangan yang seperti apa? Bagi-bagi kue, kamu nanti jabatannya di sini, kamu pilkadanya di sini dimenangkan, kamu ini, kamu itu kah yang dimau? Nah ini masyarakat juga sudah tahu loh ya,
gerak-gerik seperti ini sudah tahu. Jadi masyarakat ini jangan dibilang bodoh dengan semuanya itu. Sangat disayangkan sekali loh ya, yang mewakili kita jadinya kok seperti itu. Selanjutnya teman-teman, untuk Kim Plus, apakah ada potensi bubar di sini? The Sun masih solid di sini ya. Masih solid teman-teman. Tapi sudah ada hubungan yang tidak harmonis di Kim Plus ini. Jadi untuk Kim Plus ini bisa dikatakan masih bertahan. Walaupun ada situasi dan kondisi sesama partai atau sesama pimpinan atau apalah-apalah itu yang dilambangkan 4 cangkir ini. Hubungan yang sudah tidak sejalan lagi. Hubungan yang sudah tidak harmonis. Hubungan yang sudah males ngomong kayak begitu. Jadi masih dipertahankan di Kim Plus, tapi juga ada keinginan untuk keluar. Beranikah keluar? Ya, beranikah keluar? Kalau nggak tersandra ya berani. Tapi kalau tersandra ya nggak tahu lagi. Beranikah keluar? Masih ada perencanaan di sini. Ada yang mau keluar, apakah diusahakan untuk keluar? Jangan tinggal rencana saja. Ego teman-teman, ada simbol pertempuran. Ya, ternyata tidak semudah itu untuk bisa keluar dari Kim Plus. Pasti ada pembicaraan dan lain sebagainya di sini. Ketidakharmonisan sudah di Kim Plus ini, juga ada simbol rencana-rencana entah partai yang mana ini yang ingin keluar, tapi ketika ingin keluar dihadapkan dengan simbol ego ini. Pertikaian, pertempuran di sini. Nah, ini yang terjadi seandainya ada partai yang ingin keluar dari Kim Plus. Ada simbol ego. Pertengkaran seperti itu ya. Ternyata tidak semudah itu untuk bisa berpisah dengan